Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perbedaan berpikir subjektif dan berpikir objektif beserta dampaknya. Berikut adalah nama anggota kelompok 1. Mari simak gambar berikut. Pada gambar memaparkan ilustrasi orang yang berpikir objektif dan subjektif. Kok bisa? Sebelum kita menjawab permasalahan ini terlebih dahulu mari kita pahami apa itu berpikir. Pengertian berpikir. Menurut KBBI, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Pada dasarnya berpikir merupakan kegiatan seseorang dalam memahami, menilai atau memutuskan sesuatu terhadap permasalahan tertentu menggunakan akal. Berpikir bisa dibagi menjadi dua, yaitu berpikir subjektif dan berpikir objektif. Lalu apa sih berpikir objektif dan berpikir subjektif itu? Objektif berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan subjektif berarti mengenai pandangan atau perasaan sendiri dan tidak langsung mengenai pokok halnya. Jadi berpikir objektif ialah berpikir sesuai dengan objeknya untuk memahami, menilai, menyikapi fenomena tertentu dengan menggunakan kerangka berpikir tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir subjektif ialah berpikir sesuai dengan persepsi subjeknya untuk memahami, menilai atau menyikapi fenomena tertentu tanpa menggunakan kerangka berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, saat Aldin dan Aldan sedang berjalan-jalan di sawah mereka melihat perkelahian antara pemuda dengan orang tua. Aldin, ia orang yang berpikir subjektif, langsung menuduh pemuda melakukan kejahatan terhadap orang tua miskin tersebut. Sedangkan Aldan sebagai orang yang berpikir objektif, berpikir bahwa ia tidak mau berpihak kepada salah satu dari kedua pemuda itu hingga dia meminta keterangan dari keduanya. Ternyata, setelah diselidiki pemuda tersebut hanya berusaha membela diri saat orang tua itu akan membegal dan mencuri barang berharganya. Jadi, orang tua tersebutlah yang salah bukan pemuda. Contoh lainnya, di suatu kontes menyanyi ada seorang peserta perempuan yang mendapatkan nilai tinggi dari juri karena dia adalah seorang model cantik terkenal. Padahal suaranya tidak enak didengar. Sedangkan jika penilaian objektif dari penonton, perempuan itu mendapatkan nilai rendah, karena suaranya yang kurang bagus untuk lolos. Penonton menilai dari kualitas suara bukan penampilannya. Lalu dampak berpikir objektif dan berpikir subjektif itu ada apa aja sih? Berpikir subjektif melibatkan pendekatan yang lebih personal dan dipengaruhi oleh opini, perasaan, dan pengalaman individu. Dampaknya bisa mencakup penilaian yang bias dan kurang objektif, serta keputusan yang mungkin didasarkan pada emosi atau preferensi pribadi. Berpikir objektif, seseorang mencoba untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang netral dan tidak memihak. Dampaknya bisa termasuk pengambilan keputusan yang lebih rasional dan adil, serta analisis yang lebih akurat berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Orang yang berpikir objektif tidak akan menyimpulkan atau menilai sesuatu hingga dia menelitinya hingga mendapatkan bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berpikir objektif adalah berpikir dengan cermat sesuai fakta sehingga pengambilan keputusannya bisa lebih rasional dan adil, serta analisis yang lebih akurat. Dalam beberapa konteks, seperti ilmu pengetahuan dan keputusan bisnis, berpikir objektif sering dianggap lebih diinginkan karena dapat menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Sedangkan berpikir subjektif adalah berpikir sesuai asumsi dan opini pribadi sehingga penilaian dan keputusannya bias berdasarkan emosi atau preferensi pribadi. Namun, dalam konteks seni atau kreativitas, berpikir subjektif dapat menghasilkan solusi yang inovatif, kreatif, dan unik. Mari membudayakan untuk berpikir bijak dan positif. Terima kasih semua. Wassalamualaikum.